Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Bapak Berton Silalahi. Kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi. Pada kesempatan ini, sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Anak-anak kami, coba kamu perhatikan video berikut ini. Video ini menunjukkan salah satu contoh dari gelombang. Gelombang yang dihasilkan ini dapat merusak bangunan, bahkan dapat memakan korban. Seperti peristiwa yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 yang merusak bangunan, bahkan banyak memakan korban. Nah, anak-anak kami, apa sih gelombang itu? Nah, untuk menjawabnya, mari ikuti penjelasan berikutnya. Drop it. Materi yang pertama adalah getaran. Apa sih getaran itu? Getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Nah, dari animasi ini menunjukkan gerak yang terjadi pada bandul. Artinya, bandul ini bergerak secara bolak-balik dengan waktu tertentu. Itulah yang dinamakan dengan gerak periodik. Artinya, waktu dari A ke B sama dengan waktu dari B ke C. Demikian juga dari waktu A ke C sama dengan waktu dari C ke A. Itu maksud dari gerak periodik. Selanjutnya, bagaimana dikatakan satu getaran? Nah, bisa kamu lihat di sini ada getaran yang pada pegas dan juga pada bandul. Nah, pada pegas, satu getaran itu bisa kamu lihat gerakan O, A, O, B, kemudian GO. Artinya, titik O ini adalah titik seimbang. Jika ditarik, jika pegasnya ini ditarik, maka akan mengalami simpangan maksimum atau nanti dinamakan amplitudo. Kemudian jika dilepaskan, maka akan mengalami pemendekan, yaitu di titik B. Kemudian kembali lagi ke titik O, kemudian kembali lagi ke titik A. Demikian seterusnya gerak bolak-balik yang terjadi pada pegas. Demikian juga pada bandul, ya. Pada bandul ini dikatakan satu getaran, yaitu dimulai dari A, B, C, B, A. Artinya, dari mana bandul ini atau benda ini digerakkan, maka jika kembali ke posisi tersebut, itulah yang dikatakan dengan satu getaran. Selanjutnya, besaran yang terdapat pada getaran. Ada amplitudo. Jika kita lihat kembali pada bandul, amplitudo itu dari B ke A atau dari B ke C. Artinya simpangan maksimum atau simpangan terjauh yang diukur dari titik seimbang. Titik seimbangnya di mana? Yaitu titik pada saat benda itu mula-mula, artinya belum digerakkan, otomatis berada di posisi B. Maka titik B ini dikatakan dengan titik seimbang. Kemudian ada periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Jadi
dari A ke B ke C, kemudian ke B, kembali ke B, kemudian ke A, berapakah waktunya yang diperlukan? Itulah yang dinamakan dengan periode. Kemudian frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi tiap detiknya. Berapakah jumlah getaran yang ditempuh atau yang dihasilkan selama 1 detik? Itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Jadi itulah besaran yang terdapat pada getaran. Kemudian rumus getaran. Ini dia rumusnya. Ada periode. Biasanya simbol periode adalah T sama dengan 1/F. Atau jika yang diketahui adalah jumlah getaran dan waktu yang ditempuh dalam menempuh jumlah getaran tersebut, inilah rumusnya, waktu per jumlah getaran atau T/N. Kemudian frekuensi kebalikan dari periode, yaitu F sama dengan 1/T. Jadi simbol frekuensi adalah F. Atau jika yang diketahui jumlah getaran dan waktu, maka frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Nah, dari keterangannya bisa kamu lihat di sini ya. Periode getaran satuannya adalah sekon ya, bukan T. Kemudian frekuensi getaran satuannya adalah Hz atau Hertz. Kemudian jumlah getaran N. Kemudian kita lanjut ke gelombang. Nah, dari animasi berikut ini, apa sih gelombang itu? Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Berarti ada juga hubungannya dengan getaran. Getaran itu tadi kan gerak periodik yang terjadi dalam waktu tertentu ya. Artinya gerak bolak-balik. Ini kan terjadi gerak bolak-balik. Itulah namanya gelombang. Kemudian getaran ini adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Jadi jika misalnya ada benda, misalnya contohnya di permukaan air, jika terjadi gelombang, apakah yang berpindah? Apakah bendanya tersebut berpindah atau tidak? Pasti jawabanmu berpindah. Tapi yang sebenarnya yang berpindah itu adalah energinya, bukan bendanya. Bendanya tetap pada posisi tersebut. Jadi yang merambat itu adalah energi. Jadi getaran itu adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Kemudian bisa kamu lihat di sini besaran-besaran yang terdapat pada gelombang. Nah, inilah dia namanya. Ada panjang gelombang, ada amplitudo dan lain sebagainya. Nanti kita lihat besaran-besaran yang terdapat pada gelombang. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi gelombang itu memindahkan energi sama seperti di awal yang Bapak sampaikan. Gelombang ini dapat menghancurkan bangunan dan juga dapat memakan banyak korban. Itu dia gelombang. Nah, bagaimana kalau gelombangnya sangat besar? Maka itulah yang dapat membuat bahaya ya, sama seperti tsunami yang terjadi di Aceh. Itu akibat adanya energi yang sangat besar yang berasal dari air laut sehingga dapat merusak bangunan-bangunan dan memakan banyak korban. Kemudian gelombang itu dibedakan menjadi ya, ada yang berdasarkan medium rambatannya, yaitu gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian gelombang mekanik. Gelombang ini adalah gelombang yang memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Ya, contohnya rambatannya itu bisa berupa zat padat, zat cair, dan juga gas. Contohnya adalah gelombang bunyi ya, gelombang bunyi dan lain sebagainya. Masih banyak contoh dari gelombang mekanik. Selanjutnya gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, yaitu gelombang transversal
yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjelarannya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, bisa kita lihat aku, gelombang transversal bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Kemudian istilah-istilahnya apa? ABC itu dinamakan bukit gelombang. Dari A ke B kemudian ke C itu bukit gelombang. Kemudian CDE itu adalah lembah gelombang. Kemudian BF itu adalah puncak gelombang. Kemudian D dasar gelombang. Kemudian ACEG itu simpul-simpul gelombang. Nah, simpul-simpulnya. Kemudian B dengan B aksen, kemudian D dengan D aksen, F dengan F aksen, ini dia ya. Itulah yang dinamakan dengan amplitudo. Definisinya sama, yaitu simpangan yang diperoleh secara maksimum atau simpangan terjauh. Bisa kamu lihat di sini nanti ya. Kemudian gelombang longitudinal, ada rapatan, bisa kamu lihat di sini. Kemudian ada regangan, ya, di sini. Ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini aku. Jadi besaran yang terdapat pada gelombang, ada panjang gelombang, yaitu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Kemudian ada periode dan frekuensi, rumusnya sama seperti getaran. Kemudian ada cepat rambat gelombang, cepat rambat atau kecepatan rambat gelombang, yaitu V. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Lambda itu apa? Panjang gelombang. Kemudian kita lanjut pada bunyi. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal yang arah rambatannya sama dengan arah getarannya. Nah, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Syarat terdengarnya bunyi, yang pertama adanya sumber bunyi, ya otomatis harus ada sumber bunyinya. Kemudian yang kedua, ada yang menerima bunyi tersebut atau indera pendengar. Kemudian yang ketiga, ada medium atau zat perantaranya, yaitu seperti gas, zat padat, kemudian zat cair. Itu dia medium perantara untuk syarat terdengarnya bunyi. Kemudian rumus cepat rambat bunyi. Jadi definisikan jarak yang dapat ditempuh oleh bunyi tiap satuan waktu. Bisa dilihat rumusnya di sini. V sama dengan S per T. Nah, keterangannya bisa kamu lihat di sini aku ya. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Selanjutnya, sistem pendengaran pada manusia. Jadi bunyi itu didengar oleh indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Bisa kamu lihat di sini bagian-bagiannya aku. Kemudian istilah-istilahnya bisa kamu lihat definisinya di sini. Ya. Jadi ada di sini istilah-istilah, bisa kamu lihat definisinya. Ada daun telinga, saluran telinga, selaput gendang, tulang pendengaran, ada martil, landasan sanggurdi, kemudian ada rumah siput, 3 saluran setengah lingkaran, kemudian saluran eustasius. Selanjutnya penjalaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, bagaimanakah bunyi itu bisa terdengar? Ada suara atau bunyi, kemudian masuk melalui udara. Jadi zat perantaranya adalah udara. Kemudian menuju telinga. Selanjutnya menuju gendang telinga, ya, gendang telinga bergetar. Kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengar ke ujung saraf. Selanjutnya disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Jadi itu dia proses untuk mendengarkan bunyi. Selanjutnya pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi ini ada 2, yaitu gaung dan gema. Gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya selesai.
Kemudian gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi demikian pembelajaran kita mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kamu pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kamu ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Salam SFD.